nama saya Mutia Dila Puspita dengan NIM 0506222172 dari kelas manajemen 2E. Di video ini saya akan menceritakan tentang tempat wisata bersejarah di mana tempat ini menceritakan seorang sultan pendiri Samudra Pasai dan beliau adalah orang pertama yang menyiarkan agama Islam di Aceh. Dan di video ini juga terdapat bukti peninggalan sultan tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan tonton terus videonya ya. Halo jadi tempat bersejarah yang ingin saya kunjungin ini berada kurang lebih 14 km dari Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara. Loksmawe adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera, berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Ibu kota kabupaten ini dipindahkan dari Loksmawe ke Loksukun, menyusul dijadikannya Loksmawe sebagai kota otonom. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajahan Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif yang menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analisis memperkirakan cadangan gas alam di Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran bukit barisan dari Kutance di Aceh Tenggara sampai Ulu Maseh di Aceh Jaya. Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut. Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Selain kekayaan gas alamnya, Loksmawe juga unggul secara komparatif karena dilintasi oleh garis komunikasi laut. Garis komunikasi laut merupakan rute maritim utama antar pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan, kebutuhan logistik, dan angkatan laut. Begitulah sekiranya tentang Aceh yang dapat saya ceritakan. Nah, di Aceh terdapat banyak tempat wisata yang bisa teman-teman kunjungi, termasuk laut-lautnya yang indah.
akan berkunjung ke makam Maliko Saleh yang terletak di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra Pasai, Aceh Utara, yang merupakan situs bersejarah yang monumental di Nusantara bahkan di Asia Tenggara. Di sini saya sudah sampai di pintu masuk makam Maliko Saleh. Sebelumnya, siapa sih Sultan Maliko Saleh itu? Sultan Maliko Saleh adalah pendiri kerajaan Islam Samudra Pasai. Ia tercatat raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang pernah menyebarkan Islam di Asia Tenggara sekitar tahun 1270 sampai 1297 Masehi. Nah, di sini saya akan masuk ke makam beliau, dan di sini syarat untuk masuk tidak boleh memakai celana bagi perempuan dan setiap pengunjung diwajibkan menggunakan pakaian yang menutup aurat. Makam Maliko Saleh ramai dikunjungi warga baik lokal, nasional, bahkan dunia. Mendengar keajaiban-keajaiban yang terjadi di makam tersebut pada saat tsunami melanda Aceh pada tahun 2004 silam, Kampung Beringin menjadi salah satu daerah yang terkena langsung jalurnya. Semua rumah warga dan bangunan rubuh lainnya dihantam tsunami. Akan tetapi, makam Sultan Maliko Saleh tetap utuh dan tidak tersentuh oleh tsunami. Bahkan, sebagian warga selamat karena berlindung di perkarangan makam Sultan Maliko Saleh. Ada beberapa motif orang berziarah ke makam Sultan Maliko Saleh. Di antaranya adalah 1. Karena agama atau kepercayaan. Mereka meyakini dengan mengunjungi dan menziarahi kuburan dapat mengingatkan akan kematian dan akhirat. Yang kedua, meyakini akan keramatnya kuburan atau makam Sultan Maliko Saleh. Masyarakat mendorong untuk menjadikan Sultan Maliko Saleh sebagai wasilah atau perantara meminta bantuan dalam hal memohon keselamatan dari mara bahaya yang akan dihadapi. Masyarakat percaya dengan melalui perantaranya ahli kuburan yaitu Sultan Maliko Saleh, maka doa dan permohonan mereka akan mudah dikabulkan. Yang ketiga, syok berkat. Dengan adanya anggapan akan keramatnya makam Sultan Maliko Saleh itu diharapkan dapat memberi berkah yang bisa mengalir. Di sini saya akan lanjut lagi pergi ke salah satu bukti peninggalan Sultan Maliko Saleh, yaitu Monumen Islam Samudra Pasai. Di sini sudah mulai terlihat museum dan monumen Islam Samudra Pasai. Warga Aceh cenderung memelihara lembu. Seperti yang kita lihat sendiri, di sini banyak lembu. Itu sudah terlihat Museum Islam Samudra Pasai yang merupakan bukti peninggalan Sultan Maliko Saleh. Di dalam museum ini terdapat banyak keris yang dapat kita lihat. Tapi sayangnya di hari Lebaran orang yang bekerja di museum ini cuti. Jadi kita hanya bisa melihat dari luarnya saja. Dan ini adalah Monumen Islam Samudra Pasai yang merupakan bukti peninggalan Sultan Maliko Saleh juga. Dari kejauhan, Monumen Samudra Pasai nampak megah dengan instruktur yang apik. Monumen ini dibangun di lahar seluas 7,7 hektar di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra Pasai, Aceh Utara, berjarak 300 meter dari kompleks makam Sultan Maliko Saleh. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri betapa indahnya Monumen Islam Samudra Pasai ini yang dikelilingi pemandangan yang luar biasa. Dan dari monumen ini kita dapat melihat tepian laut yang sangat dekat dengan monumen ini.
Langsung saja kita masuk untuk melihat isi dalam monumen ini. Pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai dibangun sejak 2012 hingga 2017. Pada tahun 2012 sampai tahun 2016, pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, pada 2017 pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara. Yang menjadi daya tarik Monumen Samudra Pasai ialah menara setinggi 71 meter. Bangunan monumen ini dirancang berantai 3. Lantai pertama akan difungsikan sebagai ruang pameran, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, musola, ruang latihan tari dan musik, ruang serbaguna, gudang, sekretariat pengelola, sekretariat pemandu wisata, dan sekretariat penelitian. Lantai kedua akan difungsikan sebagai kafe, resto, dan galeri souvenir. Punya desain yang unik, Monumen Samudra Pasai mulai ramai dikunjungi sejak tahun 2019. Meski belum sepenuhnya rampung, pengunjung asik berselfie menyusuri monumen. Membawa nuansa ala kerajaan, monumen ini juga sering dijadikan lokasi prewedding. Kendati demikian, Monumen Samudra Pasai kini sudah tidak beroperasi lagi. Sejak Agustus 2021 lalu, monumen kerajaan Islam pertama di tanah air ini ditutup. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Diah Ayu Hartati, monumen ini tidak cukup kokoh. Kondisi konstruksi bangunan monumen ini bermasalah dan terdapat kerusakan seperti dinding dan lantai retak, sehingga menara monumen yang bergeser atau mengalami kemiringan. Bangunan tersebut tidak memiliki pondasi yang kuat untuk menopang menara tersebut. Dikhawatirkan nantinya justru membahayakan pengunjung. Kerusakan monumen diduga akibat korupsi dalam proses pembangunan monumen yang rugi mencapai 20 miliar. Dan tempat ini luput dari perhatian pihak pemerintah setempat. Salah satu warga yang bernama Tarmizi mengatakan, sebenarnya tempat ini belum dibuka ataupun diresmikan, namun tempat ini juga tidak bisa ditutup. Oleh karena itu, kami dari pihak desa dan warga daerah sekitar untuk terus mengolah semampunya saja, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan fasilitas, apalagi ini salah satu tempat wisata nuansa religi. Dan warga itu mengatakan seharusnya pihak pemerintah memberikan salah seorang perwakilan sebagai keamanan dan pengelola kebersihan, dikarenakan jika tempat bersejarah tersebut tidak dibersihkan dan terurus sangat disayangkan. Dan mereka berharap pemuda Gampong ataupun aparat Gampong untuk lebih diperhatikan oleh pihak pemerintah. Jangan dibiarkan terbengkalai seperti ini. Jika ini lebih diperhatikan, tentunya ke depan tempat ini dapat menambah perekonomian masyarakat sendiri ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf.